Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kartika Guru Channel. Ya, kali ini aku akan kupas tuntas tentang apa model pembelajaran itu ya. Model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan STEM. Saya sebagai gurunya bukan berarti saya lebih tahu, tapi ini adalah diseminasi dari pelatihan yang sudah saya dapatkan selama 2 kali berturut-turut. Dan ini bagus banget karena kita mengacu kepada Finlandia. Kedua, ternyata Amerika sudah ada universitasnya, Universitas STEM, di mana lulusannya ternyata bisa membangkitkan atau memajukan industri di Amerika. Dan juga di Singapura itu sudah masuk ke kurikulum. Ya, saya utamanya membelajarkan para siswa dengan model pembelajaran ini dengan maksud adalah sama-sama belajar. Kita akan coba dan ini akan sangat sesuai dengan aturan menteri sekarang, yaitu kurikulum prototype. Ya. Nah, untuk mata pelajaran matematika ini saya khususkan bab perbandingan. Pertama, siswa diberikan masalah. Di sini masalahnya adalah seorang pedagang keripik pisang di Lampung mempunyai omset 2 juta per hari sebelum pandemi. Setelah pandemi, omsetnya menurun menjadi 500.000 per hari. Karena pandemi sudah berangsur baik, nah si pedagang ini ingin memperbanyak hasil produksinya dengan harapan akan mengembalikan omset yang semula besar dan ingin dikembangkan. Solusi apakah yang akan kalian tempuh? Ya, di sini aku cek pada salah satu siswa yang selalu konsisten matematikanya, ya, atau dalam mengerjakan matematikanya, namanya Tiara. Nah, aku mau cerita dulu ya tentang aku pada zaman SMP. Aku termasuk jagonya matematika, bukan sombong ya. Maksudnya untuk menginspirasi. Sampai di rapot itu nilai 100. Perasaan sih paling mudah dan merasa kecil aja kalau ada pelajaran matematika itu ya. Tetapi saat reuni dengan teman-teman, ternyata aku itu tidak ada apa-apanya loh. Aslinya dibanding dengan teman-teman yang dulunya nakal, yang dulunya sering dimarahin oleh guru misalnya. Seperti itu. Nah, di sini kenapa? Ada sebabnya. Ya, kita bahas kembali kenapa. Ya, kenapa kok bisa seperti itu gitu. Secara finansial kita berbeda sekali. Jauh, ada apa gitu ya. Nah, pikiranku dulu monoton. Logika matematika. Jika 2 ditambah 2 ditambah 3 misalkan itu sama dengan 5. Sudah, selesai. Nah, seperti itu. Padahal 5 itu bisa didapat dari 10 dibagi 2, 60 dibagi 12 gitu ya. Dan lain sebagainya. Artinya mengembangkan sayap itu bisa dari mana saja. Jadi hati-hati ya kalau fokusnya hanya matematika terus terlalu fokus gitu ya. Itu pikiran kita jadi monoton gitu. Seperti itu. Maka dari itu kita harus berani melangkah dan ambil keputusan. Salah satunya adalah penerapan model pembelajaran ini yang berbasis masalah dan terintegrasi dengan STEM. Seperti itu. Nah, di sini guru memberikan peluang untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pembelajaran matematika berbasis masalah yang terintegrasi dengan STEM. Apa itu STEM? STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kembali kepada masalah yang diselesaikan oleh Tiara ini, kita lihat, kita luruskan, kita dorong untuk menciptakan teknologinya, kemudian engineeringnya atau rekayasanya. Mesti ada ya engineeringnya, teknologinya, kemudian dapat teruji dengan baik. Itulah STEM, ya, itulah STEM. Lalu matematikanya adalah perbandingan dan bagaimanakah
perbandingan omset sebelum pandemik dan setelah pandemik. Kemudian bagaimanakah hasil produksi ketika manual dan dengan menggunakan mesin. Silakan direkayasa, silakan dicoba berapapun hasilnya ya. Kemudian bandingkan. Seperti itu. Nah, inilah model pembelajaran matematika berbasis masalah yang terintegrasi dengan STEM. Seorang Tiara akan mencoba menyelesaikan permasalahannya seorang pedagang keripik pisang yang ingin memperbanyak produksinya. Permasalahannya adalah sebelum pandemik dia mempunyai omset 2 juta per hari. Setelah pandemik ternyata omset turun jadi 500.000 per hari. Namun ketika pandemik sudah berangsur pulih, dia ingin memperbanyak produksinya. Bagaimanakah solusinya? Kita simak bersama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiara Putih Permana, kelas 76. Saya akan mempresentasikan pengusaha keripik pisang di Lampung turun omset 75% karena pandemi. Bagaimana memperbanyak produksi? Di Lampung ada pengusaha keripik pisang, omset 2 juta per hari turun menjadi 500.000 per hari pada saat pandemi. Sekarang pandemi sudah selesai, bagaimana cara memperbanyak produksi? Jawaban, 2 juta dikurang 500.000 sama dengan 1.500.000 per hari. Jadi pengusaha tersebut kehilangan omset 1.500.000 per hari atau sekitar 75%. Seorang pengusaha akan memperbanyak produksi keripik pisang jika permintaan konsumen naik. Selain mengikuti perkembangan tren keripik pisang dengan varian rasa, pengusaha keripik pisang harus dapat memprediksi dengan meninjau data penjualnya, yaitu dengan banyaknya konsumen yang masuk ke toko. Cara untuk memaksimalkan proses produksi dengan cara meningkatkan persediaan stok. Pengusaha keripik pisang harus memastikan ketersediaan pasokan bahan keripik pisang untuk memenuhi permintaan konsumen yang selalu berubah naik turun. Cara memperbanyak produksi, menjual lebih banyak produk kepada pelanggan atau konsumen, yaitu dengan varian rasa dari keripik pisang yang ditawarkan. Tingkatkan kualitas produk dari keripik pisang. Jika kualitas sudah jempolan, konsumen pun akan loyal dan terus membeli keripik pisang. Bahan baku pisang, kepok gajah. Proses produk keripik pisang secara tradisional tidak kalah dengan kualitas produk modern yang ada di pasaran. Ini mengupas, ini diiris tipis, digoreng menggunakan tungku, diberi varian rasa. Varian rasa dari keripik pisang ditawarkan kepada konsumen. Harga terjangkau sehingga konsumen menambah jumlah pesanan. Yang menjadi pertimbangan para konsumen adalah pelayanan yang cepat bagi konsumen, ramah sehingga konsumen akan kembali lagi membeli keripik pisang kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah menyaksikan bersama bagaimanakah seorang Tiara menyelesaikan permasalahan pedagang keripik pisang gimana ingin memperbanyak produksinya. Sudah bagus, keren ya. Artinya segala permasalahan dia sudah bisa atasi gitu. Namun di sini model pembelajaran yang berbasis masalah dengan terintegrasi dengan STEM, kita harus ada teknologinya. Gunakan teknologi. Teknologinya apa? Untuk memperbanyak produksi itu. Itu yang dimaksud dengan STEM. Jadi harus mencari, ya, silakan di searching bagaimana teknologinya, menggunakan mesin yang seperti apa. Nah, itu nanti silakan presentasikan ya oleh kalian semua bagaimana cara kerja mesin itu, dan silakan direkayasa. Produksinya seperti apa. Misalkan kalau manual cuma 10 sikat per hari, kalau dengan mesin ternyata 100 sikat. Nah, kemudian nanti buat perbandingannya dengan manual dan dengan mesin. Silakan direkayasa aja. Ibaratnya kalian adalah seorang entrepreneur yang sedang menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan dengan masalah gitu.
Jadi nanti di masa yang akan datang, kalian akan dengan mudah menyelesaikan semua permasalahan yang kalian hadapi. Itu maksud dan tujuannya. Ya, jadi ciptakan teknologinya dan rekayasanya seperti apa? Rekayasa itu adalah bentuk, misalkan bisa varian, bisa dari bentuk ya, apa aja. Nah, untuk langkah pertama ini saja dulu. Oke, kita bertahap untuk pembelajaran yang terintegrasi dengan STEM-nya. Itu aja dulu, lalu presentasikan. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kalian sukses ya.